Beberapa penyebab ikan cupang patah pinggang. Saksikan terus, jangan di skip supaya teman-teman dapat apa yang saya sampaikan di video ini. Oke. Assalamualaikum, salam jenggot. Oke teman-teman, ketemu lagi sama gua Cupang Bang Jenggot di YouTube channel gua Cupang Bang Jenggot. Kali ini gue lagi ada di kolom ekstrim gue tuh teman-teman ya, di atas ya. Kalau teman-teman sering pantengin YouTube channel gue pasti tahu kolom ekstrim itu ya. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas kemarin ada komen ya yang masuk, Bang bahas tentang patah pinggang dong. Nah jadi di video kali ini gue mencoba untuk membahas sedikit tentang patah pinggang. Tapi ini berdasarkan sepengetahuan gue ya. Kalau memang gue ada salah-salah, mohon dikoreksi di kolom komen. Oke, jadi di sini ada pembahasan tentang penyebab dari ikan cupang yang patah pinggang. Oke, jadi pantengin terus. Mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu dari video ini. Tadi gue bilang kalau memang ada salah atau kekurangan boleh benerin di kolom komen. Oke. Oke teman-teman, ini gue lagi ada di kolom ekstrim gue ya. Ini gue lagi cari ikan-ikan yang patah pinggang. Tapi di sini sih gue nggak nemu nih. Tadi gue cari di sini nggak nemu. Di sini tadi gue nemu ada satu kayaknya patah pinggang. Nah jadi gue mau ngejelasin dulu ya. Ada beberapa penyebab dari ikan patah pinggang. Salah satunya itu penyebabnya adalah faktor utama itu. Nah ini teman-teman ya. Ini ikan patah pinggang nih. Nih ini kan patah pinggang teman-teman tuh bawah ya. Jadi penyebabnya pertama itu adalah dari faktor genetik teman-teman ya, faktor genetik. Jadi kalau faktor genetik itu biasanya dari baru netes dia sudah patah pinggang. Jadi gitu teman-teman, dari lahir dia sudah patah pinggang. Diakibatkan atau disebabkan biasanya itu yang teman-teman suka inbreed ya, suka inbreed, ikan cupangnya suka inbreed. Jadi biasanya kalau inbreed itu bisa mengakibatkan ikan cacat. Salah satunya adalah ya patah pinggang itu teman-teman, patah pinggang. Jadi kalau teman-teman suka inbreed itu adalah salah satu penyebab ikan yang patah pinggang. Tapi tidak semua hasil dari inbreed itu patah pinggang teman-teman ya. Mungkin hanya sebagian atau beberapa ekor aja yang patah pinggang. Tapi itu adalah jadi salah satu penyebab dari ikan patah pinggang teman-teman ya. Satu, inbreed. Oke, kita beralih ke penyebab kedua. Penyebab kedua itu biasanya dikarenakan kita terlalu cepat memindahkan burayak ke wadah pembesaran yang airnya terlalu tinggi teman-teman, yang airnya terlalu tinggi. Misalkan kita ngebreed maksimal air di 20 cm, tapi di saat umur 4 bulan 4 hari teman-teman langsung memindahkan ke air dalam, misalkan ke air 40 cm atau 30 cm, itu menjadi salah satu penyebab ikan patah pinggang. Karena burayak masih kecil, dia tidak kuat untuk berenang dari dasar ke atas. Jadi kalau teman-teman ngebreed airnya 20 cm, usahakan kita pindahkan ke wadah pembesaran yang airnya minimal sama dengan tempat breedingnya, 20 cm juga teman-teman. Seperti saya kalau ngebreed di 20 cm, air pembesaran nggak lebih dari 20 cm. Nah itu jadi salah satu penyebab. Berarti penyebab keduanya adalah air tempat pembesaran itu yang terlalu tinggi teman-teman. Oke. Nah penyebab nah ini patah pinggang teman-teman, ikan patah pinggang nih, yang hitam nih, yang koi. Itu ikan patah pinggang. Dia ciri-cirinya berenangnya palanya di atas, ekornya di bawah. Itu salah satu ciri ikan patah pinggang. Oke. Nah, ketiga teman-teman. Ketiga ini sebenarnya bisa kita bisa kita hindari ya. Karena ini adalah salah satu penyebab yang disebabkan oleh kita sendiri, teman-teman. Disebabkan oleh kita sendiri. Nah, ini yang ikan patah pinggang itu terlihat ya, ikannya ya. Palanya di atas, ekornya di bawah. Itu ciri-cirinya. Disebabkan karena kita sendiri. Kenapa kita bilang itu kesalahan karena kita? Karena biasanya kita kalau mindahin ikan itu
dari toples ke toples habis kita kuras, terkadang ikan suka loncat atau jatuh keluar dari toples ya, atau dari saringan teman-teman. Nah itu salah satu penyebabnya. Jadi di saat ikan jatuh ke lantai atau ke tanah saat kita memasukin ke toples, itu bisa jadi salah satu penyebab dari ikan patah pinggang teman-teman ya. Jadi itu yang penyebab ketiga adalah ini ikan, salah satu contoh ikan patah pinggang ya. Apa namanya, kesalahan dari kita teman-teman. Oke, nah ini akan gua kasih sedikit contoh ikan yang ada di toples yang contoh patah pinggang ya. Nah inilah contohnya, ini adalah ikan Nemo multi teman-teman ya. Ini ikan yang patah pinggang yang ada di toples gua teman-teman. Oke, penyebab ketiganya adalah karena ikan terjatuh dari serokan saat kita mau pindahin teman-teman ya. Nah penyebab keempat ini bisa dibilang ini agak lumayan fatal ya, tapi nggak terlalu berakibat untuk semua ikan, karena biasanya kalau penyebab ini dikarenakan dikarenakan kita ganti air teman-teman ya. Kita ganti air tapi bukan air endapan teman-teman. Biasanya kalau bukan air endapan, ikan itu suka kaget, suka stres ya, suka ngelabak-ngelabak. Nah itulah salah satunya penyebab ikan patah pinggang. Jadi dia stres, bisa mengakibatkan stroke ringan teman-teman untuk ikan. Nah ini biasanya kalau sudah seperti ini tuh sulit untuk disembuhkan. Nah jadi penyebab keempatnya adalah air baru langsung kita kasih ke ikan kita, itu salah satu penyebab dari ikan patah pinggang. Tapi tidak semua ikan dikasih air baru itu bisa patah pinggang. Hanya beberapa ikan saja yang mungkin kondisinya lemah atau sedang kurang bagus kondisinya ya, sedang sakit, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah 4 penyebab ikan patah pinggang. 1 dari genetik, kedua dari ketinggian air, keempat dari kesalahan kita saat memindahkan ikan dari toples-toples, yang keempat adalah karena air terlalu baru dan kondisi airnya tidak bagus pH-nya ya. Bisa jadi misalkan pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi ikan tidak nyaman di air itu, jadi ikan ngelabak-ngelabak. Nah itu salah satu yang menyebabkan ikan bisa patah pinggang teman-teman. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan tentang penyebab dari patah pinggangnya ikan teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan gua ya. Ini gue jelasin sedikit yang gue tahu teman-teman ya. Yang gue tahu dari penyebab ikan cupang patah pinggang. Jadi yang gue bilang dari awal tadi, kalau memang ini penjelasan gue salah atau kurang, teman-teman bisa koreksi di kolom komen. Karena kita tujuannya di sini saya buat video untuk sekedar sharing. Jadi di saat gua salah atau gua kurang, teman-teman boleh koreksi di kolom komen. Karena tujuan kita hanya ingin memajukan peternakan Indonesia. Jadi di saat siapapun salah, boleh dikoreksi, boleh dikasih masukan. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat mendirikan cupang. Salam cupang Indonesia.